Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak ibu-ibu, hadirin hadirat, orang tua saya, alim ulama cerdik pandai, tak dapat saya sebut satu persatu. Yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita ni semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah, subuh hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kehidupan, diberinya kesehatan, dan yang paling besar daripada itu adalah diberinya nikmat istiqamah iman dan Islam. Sehingga ketika orang lain pada saat libur ini tidur pagi, menghabiskan waktu pada hal-hal yang tak dapat menyelamatkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ringan kaki melangkah ke rumah Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah. Salat subuh berjamaah, man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama qama al-laila kullah, seakan-akan melaksanakan qiyamul lail. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita mendapatkan janji Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur kata Allah, maka akan aku tambah nikmatku padamu. Kemudian berselawat kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau dalam bentuk lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat dalam kehidupan ini kita selalu diberikan istiqamah, dan ketika kita mati mendapat husnul khatimah, dan ketika menghadap Allah nanti kita mendapatkan syafaat kubra insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, subuh ini kita sudah sampai pada tanggal 3 Sya'ban. Lalu subuh ini kita akan mengkaji hadis-hadis yang berkaitan dengan bulan Sya'ban. Sya'ban terdiri dari 3 huruf, akar katanya 3 huruf, shin, ain, ba. Ada beberapa kata yang diambil dari 3 huruf ini. Sya'bun, Sya'ban, Syu'batun. Sya'bun artinya suku, masyarakat. Seorang laki-laki menikah dengan perempuan, lalu punya anak, anaknya menikah dengan orang lain, lalu punya cucu. Dari 1 menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4, menjadi 5, bertebar banyak. Maka orang yang banyak ini disebut dengan sya'bun. Bentuk jamaknya syu'ubun. Kemudian kata yang diambil dari 3 huruf shin ain ba adalah syu'batun. Syu'batun artinya sebatang pohon kayu, lalu kemudian mengeluarkan cabang-cabang, mengeluarkan ranting-ranting, daun yang banyak. Cabang yang keluar dari batang itu disebut dengan syu'batun. Apa kaitannya dengan bulan Sya'ban? Maka menurut ulama salah satu maknanya adalah tasya'abat fihil barakah. Sebagaimana tumbuhnya cabang dari satu batang kayu, sebagaimana satu orang menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4, menjadi 5, menjadi banyak, begitulah keberkahan pada bulan Sya'ban ini bercabang-cabang. Begitulah banyaknya berkah pada bulan Sya'ban ini menjadi tersebar banyak. Jadi satu kata menjadi ranting, menjadi batang, menjadi cabang. Dari satu orang menjadi anak, menjadi cucu, menjadi menantu, menjadi masyarakat yang banyak. Begitulah keberkahan di bulan ini, demikian banyaknya. Hadis pertama disebutkan dalam kitab Sunan Nasa'i. Datanglah seorang sahabat Nabi bernama Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasy-syuhur ma tasumu fi Sya'ban." Wahai Rasulullah, saya tak pernah menengok engkau berpuasa di bulan-bulan lain sebanyak di bulan Sya'ban. Ada apa gerangan? Mengapa puasamu di bulan Sya'ban ini begitu banyak ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah SAW? Zaka syahrun yaghfulun nas anhu. Itulah bulan yang banyak dilupakan orang.
baina Rajab wa Ramadan. Bulan itu terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Banyak orang lupa bulan Rajab bulan haram, bulan Ramadan bulan mulia. Lalu di antara bulan haram dan bulan mulia ini ada satu bulan yang banyak dilupakan orang, tapi Nabi Muhammad tak lupa kepada Allah Ta'ala. Di tempat posisi yang banyak terlupakan itu justru Nabi banyak berpuasa di sana. Mengapa Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Salah satu alasannya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Pada bulan itu amal diangkat kepada Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam, kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal kita ini ada amal harian, ada amal tahunan. Amal harian diangkat pada hari Kamis. Ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau puasa hari Kamis?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Turfa'u fihi al-a'mal." Pada hari Kamis itu amal diangkat. Wa uhibbu an turfa'a a'mali wa ana sha'im. Aku suka ketika amalku diangkat aku dalam keadaan berpuasa. Itu mingguan pada hari Kamis. Lalu ada tahunan 355 hari, maka Nabi berpuasa banyak di bulan Sya'ban. Salah satu alasannya Nabi sendiri menjawab ketika ditanya oleh Usamah bin Zaid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, turfa'u fihi al-a'mal. Pada bulan Sya'ban itu amal diangkat. Wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Aku suka ketika amalku diangkat aku dalam keadaan berpuasa. Maka Nabi pun banyak melaksanakan puasa sunat di bulan Sya'ban. Apa hubungan amal diangkat dengan puasa? Mengapa Nabi suka amalnya diangkat ke hadapan Allah saat dia sedang berpuasa? Maka ketika amal itu diangkat dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah tanya malaikat, "Hai malaikat, ketika engkau angkat amal hambaku ini, hambaku itu sedang apa? Apa yang sedang dia lakukan?" Apa jawab malaikat? "Hambamu itu sedang berpuasa, ya Allah." Mengapa Allah bertanya? Bukan berarti Allah tak tahu. Allah Maha tahu. Wa huwal alimul khabir. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu atas segala sesuatu. Lalu mengapa Allah tanya malaikat? Allah ingin banggakan kita ke hadapan para malaikat. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, hal malaikat, dulu ketika aku mau ciptakan manusia, kalian komplain, kalian tak setuju, kalian katakan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, untuk apa engkau ciptakan mereka? Mereka itu hanya akan berbuat kerusakan, hanya akan membunuh, saling membunuh, wa yasfiku dima. Mereka hanya akan menumpahkan darah. Tapi tengok hari ini, bulan ini, ketika kalian mengangkat amal mereka, mereka dalam keadaan berpuasa. Mengapa puasa disebutkan? Mengapa tak salat? Mengapa tak haji? Karena puasa adalah salah satu di antara amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah nisbatkan puasa itu pada dirinya. Apa kata Allah Taala? As-shaumu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, aku memberikan balasan untuknya. Biasanya Allah Taala kalau mau mengagungkan sesuatu, dia nisbatkan sesuatu itu pada dirinya. Maka Allah Taala nisbatkan as-shaumu li, puasa itu untukku, menunjukkan bahawa puasa adalah amal terbaik yang dipersembahkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu jawaban Nabi sendiri tentang alasan mengapa beliau banyak berpuasa sunat di bulan yang sedang kita jalani, yaitu bulan Sya'ban. Lalu bagaimana pula persaksian Aisyah? Kesaksian Aisyah, hadis ini disebutkan dalam dua kitab, Sahih Bukhari satu, Sahih Muslim satu. Kalau ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, sama-sama diriwayatkan oleh Aisyah, maka status hadis itu muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya. Tak lagi ada ikhtilaf di antara ulama. Bahkan di antara derajat hadis yang paling tinggi menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah hadis muttafaqun alaih. Apa kata Aisyah mengaku? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu, melaksanakan puasa, hatta naqula la yuftir, sampai kami sangka, kami katakan Rasul ni tak akan makan. Wa yuftir hatta naqula la yasum, dan beliau tak puasa sampai kami sangka beliau tidak akan puasa.
Apa maknanya? Begitulah seringnya Nabi berpuasa di bulan Sya'ban, sampai-sampai disangka puasa ternyata tak puasa, disangka tak puasa ternyata dia akan puasa. Menunjukkan Aisyah istri Nabi yang serumah dengan Nabi, yang hidup dengan Nabi, sampai-sampai beliau tak dapat membedakan antara puasa dan tak puasa, saking seringnya Nabi melaksanakan puasa di bulan ini. Lalu Aisyah melanjutkan kesaksiannya terhadap diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Fama ra'aitu, saya tak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin. Saya tak pernah menengok Nabi menyempurnakan puasa dalam satu bulan illa Ramadan, kecuali di bulan Ramadan. Jadi Nabi yang menyempurnakan dari awal sampai akhir, dari tanggal 1 sampai tanggal 29 atau 30, itu hanya di Ramadan saja. Lalu kaitannya dengan Syawal, dengan bulan Sya'ban, wa ma ra'aitu, saya tak pernah melihat aktsara siyamin, tak pernah saya melihat Nabi SAW lebih banyak puasanya minhu artinya dibandingkan dengan bulan Ramadan. Jadi kalau di antara 12 bulan yang Nabi laksanakan full satu bulan itu Ramadan, tapi yang lebih banyak aktsara minhu, digunakan kata aktsara, lebih banyak puasanya dibandingkan dengan Ramadan adalah Sya'ban. Oleh sebab itu kalau dibuat urutannya, yang paling banyak Nabi puasa itu pada bulan Ramadan, lalu yang terbanyak nomor 2 adalah di bulan Sya'ban, berdasarkan hadis ini. Bahkan dalam riwayat lain, dalam riwayat Aisyah juga yang meriwayatkan, tapi dalam kitab Muslim saja, tak ada dalam Bukhari. Kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'ban kullahu illa qalilan. Nabi melaksanakan puasa bulan Sya'ban itu kullahu, semuanya, illa qalilan, kecuali sebagiannya. Makna kullahu di sini bukan berarti Nabi puasa dari awal sampai akhir. Para ulama ahli hadis memaknai makna kullahu di sini sebagian besar bulan Sya'ban, karena sebagian besarnya seakan-akan keseluruhannya. Ini penggunaan kalimat kullahu. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi menjawab sendiri dan Nabi pula ditengok oleh Aisyah. Aisyah menceritakan tentang perbuatan Nabi. Apa maknanya? Hadis ini mengandung 2 makna. Satu hadis qauli, ucapan, satu hadis fi'li, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadangkala hadis itu ada ucapan saja, Nabi berbicara. Kadangkala ada hadis itu perbuatan saja, sahabat Nabi menengok perbuatan. Tapi tentang puasa di bulan Sya'ban, dia dua-dua. Satu ucapan Nabi tentang keutamaan puasa di bulan Sya'ban yang disebut dengan hadis qauli, satu lagi perbuatan Nabi langsung yang ditengok oleh orang yang serumah dengan dia, Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Maka hadis ini komplitlah kekuatannya sebagai dalil hukum. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang ingin mendapatkan syafaat, mengamalkan sunnah Nabi sebagaimana firman, sebagaimana sabda Nabi, alaikum bisunnati, hendaklah kamu mengikut sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina, orang-orang yang mendapat hidayah min ba'di, setelah aku. Addu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah dengan gigi gerahammu. Apa maknanya? Kita pegang teguh. Salah satu sunnah yang kita pegang teguh adalah menghidupkan bulan Sya'ban dengan banyak-banyak melaksanakan puasa sunat. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kebaikan ini taklah kita batasi hanya pada puasa saja. Banyak perbuatan lain. Oleh sebab itu, bagi bapak dan ibu yang musafir, keluar kota, atau pekerjaan berat, tak dibatasi pada puasa saja. Amal ini secara keseluruhan terbagi kepada 2. Satu amal badani, amal badan. Satu amal mali, amal harta. Kedua kelompok amal ini kita perbanyak. Amal badan, memperbanyak solat-solat sunat yang wajib, itu memang sudah kewajiban kita. Kita perbanyak solat-solat sunat. Kemudian amal badan, memperbanyak membaca Al-Quran. Amal badan yang lain kita laksanakan berzikir, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal badan, menolong orang, membantu orang yang bersifat tenaga dan lain sebagainya. Adapun amal harta dalam bentuk wakaf, infak, sedekah, santunan kepada anak yatim, membantu orang-orang susah,
melarat dan lain sebagainya. Yang kedua, amal ni kita perbanyak pada bulan Sya'ban dalam rangka sarana mendekatkan diri kepada Allah, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan menjadi bekal melaksanakan amal yang baik di bulan yang baik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini 30 hari, 29 atau 30 hari bulan Sya'ban. Tapi di antara yang 30 hari ini ada malam-malam khusus yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam khusus itu adalah an-nisfu min Sya'ban. Nisfu artinya pertengahan. Sya'ban pertengahan bulan Sya'ban. Jadi di tengah bulan Sya'ban itu ada kekhususan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan hadis-hadis keutamaan malam nisfu Sya'ban itu, kalau tak hadis dhaif, hadisnya maudhu'. Maudhu' itu palsu, tak bisa dipakai sama sekali. Sebagian besarnya dhaif. Di antara hadis yang dhaif, misalnya Nabi sujud, lalu sujudnya sangat lama sekali sujudnya. Lalu Aisyah datang memegang ibu jari Nabi. Dia sangka Nabi itu sudah meninggal dunia, lalu dia gerakkan. Ternyata ketika Aisyah gerakkan, Nabi menggerakkan ibu jarinya. Oh, ternyata Nabi masih hidup. Setelah Nabi sujud, bangkit tahiyat, lalu Nabi salam. Setelah salam, Aisyah bertanya, mengapa lama sekali sujud? Maka Nabi balik bertanya, apa kamu tidak tahu ini malam nisfu Sya'ban? Allah Ta'ala memberikan ampunan. Hadis ini hadis dhaif. Sebagian ulama tak memakainya sebagai untuk dalil untuk beramal, tapi sebagian ulama memakai hadis dhaif untuk fadail amal. Kalau cukup 5 syarat, kalau dia tidak bercerita tentang halal dan haram, kalau dia tidak bercerita tentang akidah, kalau dhaifnya tidak terlalu dhaif, tak sampai pada derajat dhaif jiddan, atau maknanya ada satu periwayatnya yang kadzab, pendusta, kemudian dia bernaung di bawah hadis sahih. Ini hadis ini dhaif, tapi ada hadis sahih yang menaungnya di atas. Ini bisa dijadikan dalil. Kemudian pula dia dipakai hanya untuk fadail a'mal, keutamaan amal. Nah, sekarang hadis ini dhaif. Apakah bisa kita jadikan sebagai dalil untuk beramal menghidupkan malam nisfu Sya'ban? Bisa. Mengapa? Karena cukup 5 syarat. Apa syarat yang 5 tadi? Sudah saya sebutkan, cukup 5-nya. Adakah hadis sahih yang menjadi naungan untuk beramal menghidupkan malam nisfu Sya'ban? Ada. Hadisnya disebutkan oleh Imam At-Tabrani, disebutkan juga dalam Sahih Ibn Hibban, statusnya hadis hasan sahih. Qala Rasulullah SAW, diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, yattali'u Allah ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Pada malam nisfu Sya'ban, Allah memperhatikan semua makhluknya. Allah tengok semua makhluknya. Makna yattali'u, menengok dengan seksama, memperhatikan amat sangat detail. Lailatan nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru, setelah Allah tengok, Allah lihat, Allah perhatikan, maka Allah ampuni makhluknya itu yang pada malam itu melaksanakan tahajud, berdoa, beristighfar, mohon ampun, bertaubat nasuha. Fayaghfiru, maka Allah mengampuni jami'a khalqihi, semua makhluknya pada malam itu. Tapi ada 2 yang tak diampuni. Bukan berarti semua yang bertahajud, yang qiyamul lail malam itu diampuni Allah Ta'ala. Memang betul kata Nabi SAW, fayaghfiru, Allah ampuni, illa, tapi ada pengecualian, istisna. Ada 2 yang tak diampuni Allah Ta'ala pada malam nisfu Sya'ban. Yang pertama, illa li musyrik. Pertama, orang yang musyrik, mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang tauhidnya rusak. Ini tak diampuni Allah. Yang kedua, musyahid. Musyahid, orang yang bertengkar belum berdamai. Oleh sebab itu, masih ada kira-kira 11 malam lagi. Kalau ada kawan bermusuhan, kirim-kirim memanglah SMS, mohon maaf dari sekarang, supaya malam nisfu Sya'ban kita tahajud, berdoa, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah ampuni dosa kita. Jangan sampai status istighfar, status permohonan maaf, status permohonan ampun kepada Allah itu dipending. Apa sebab? Karena kita belum bermaafan sesama manusia. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun hadis-hadis lain yang mengatakan tentang keutamaan nisfu Sya'ban, itu sebagian besarnya adalah hadis dhaif. Misalnya Allah Ta'ala mengampuni
Manusia pada malam nisfu Sya'ban itu sebanyak bulu kambing di Bani Kalb. Kalau dikumpulkan semua kabilah di Arab itu, yang paling banyak kambingnya adalah Bani Kalb. Kata Nabi SAW, Allah ampuni pada malam itu orang-orang yang berdosa, yang bertaubat mohon ampun kepada Allah sebanyak bulu kambing di Bani Kalb. Hadis ini pun hadis dhaif, tapi bisa dijadikan pedoman untuk fadail a'mal, menghidupkan malam nisfu Sya'ban, karena ada satu hadis sahih yang menaunginya di atas, dia bernaung di bawah hadis sahih tadi. Tapi ada pula hadis yang maudhu'. Kalau sudah maudhu', palsu, ini tak dapat diamalkan sama sekali. Contoh hadis maudhu' tentang malam nisfu Sya'ban, man ahya al-layali al-khamsa wajabat lahul jannah. Siapa yang menghidupkan 5 malam yang utama, maka dia wajib masuk surga. Yang dimaksud dengan 5 malam itu Lailatul Tarwiyah, malam Tarwiyah, malam tanggal 8 Zulhijjah, Lailat Arafah, malam Arafah, malam tanggal 9 Zulhijjah, Lailatul Nahar, malam Nahar, malam 10 Zulhijjah, kemudian pada malam Id, Lailatul Fitri, malam Idul Fitri, wa Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. 5 malam dihidupkan, wajib dia masuk surga. Hadis ini hadis palsu, tak boleh diamalkan, tak boleh diriwayatkan. Kalau meriwayatkan hadis palsu, maka kata Nabi, man kazzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta kepadaku secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siapkanlah tempat duduknya dari api neraka. Nauzubillah. Oleh sebab itu kita beramal hanya karena hadis sahih tadi saja, hadis hasan sahih. Adapun hadis dhaif itu hanya sebagai fadail a'mal saja. Kemudian yang berkaitan pula dengan malam nisfu Sya'ban ini, mungkin ada bapak ibu dengar dari ustaz atau dibaca di buku yang mengajarkan tentang salat malam nisfu Sya'ban sebanyak 100 rakaat. Ini disebutkan dalam 2 kitab. Satu namanya kitab Qut al-Qulub. Qut artinya makanan, qulub hati, makanan hati. Pengarangnya Abu Talib al-Makki. Kemudian ada pula dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Dalam 2 kitab ini disebutkan tentang salat malam nisfu Sya'ban sebanyak 100 rakaat. Maka menurut Imam Nawawi, imam besar dalam mazhab Syafi'i, kata Imam Nawawi, salat raghaib yang dilaksanakan di Kamis pertama malam Jumat bulan Rajab dan salat sunat 100 rakaat di malam nisfu Sya'ban bid'atani munkaratani, ini adalah 2 bid'ah yang mungkar. Oleh sebab itu kita kalau mau tahajud saja, tak ada salat 100 rakaat yang disebut dengan salat malam nisfu Sya'ban. Berdoa secara umum karena ingin mendapatkan ampunan, karena Allah mengampuni semua orang yang berdosa pada malam nisfu Sya'ban, kecuali 2 orang yang mempersekutukan, mensyirikkan Allah, dan orang yang belum berdamai di antara 2 yang bertikai, bertengkar sebelum dia mendamaikan dirinya dengan saudaranya. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita bahas hadis tentang yang menyebutkan puasa setelah pertengahan Sya'ban. Hadis ini disebutkan dalam kitab Sunan Abi Daud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idzan tasafa Sya'ban", kalau sudah pertengahan bulan Sya'ban, fala tasumu, jangan kamu berpuasa. Kalau sudah pertengahan Sya'ban, jangan kamu berpuasa. Nampaknya hadis ini kontradiktif dengan hadis yang kita bahas pertama. Hadis pertama mengatakan Nabi berpuasa lebih banyak daripada bulan yang lain, itu pada bulan Sya'ban. Ramadan full, lalu paling banyak Sya'ban. Lalu mengapa dikatakan setelah pertengahan tak boleh? Kalau begitu sedikit sekali, hanya 15 hari, hanya 14 hari saja. Lalu bagaimana dengan setelah 15 ke belakang? Apakah itu dilarang? Menurut ulama, makna setelah pertengahan bulan Sya'ban jangan kamu berpuasa, maknanya bagi orang yang sebelumnya memang dia tak pernah berpuasa sunat. Jadi kalau dia memang tak pernah berpuasa Ayyamul Baid, lalu sampai pertengahan, maka dia tak boleh puasa. Dia memang tak pernah puasa Senin Kamis, lalu setelah pertengahan bulan Sya'ban, maka dia jangan berpuasa. Tapi kalau dia sudah biasa puasa Senin Kamis, maka dia lanjutkan saja, walaupun larangan Nabi kalau sampai sudah pertengahan bulan Sya'ban jangan kamu berpuasa. Larangan itu maknanya memulai puasa.
Adapun melanjutkan tradisi puasa yang pernah dilanjutkan sebelumnya dia memang sudah pernah Senin Kamis minggu pertama, Senin Kamis minggu kedua, maka pada minggu ketiga dan keempat dia lanjutkan saja karena dia pernah memulai sebelumnya. Atau dia mulai puasa Nabi Daud, ahabbus shaum ila Allah shaumi Daud, puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Nabi Daud. Tanggal 1 dia puasa, 2 tidak, 3 puasa, 4 tidak, 5 puasa, 6 tidak, sampai pertengahan. Jangan dia berhenti, dia lanjutkan saja. Mengapa begitu? Karena yang dilarang itu adalah memulai puasa setelah pertengahan bulan Syaban. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masalah memeriahkan nisfu Syaban, apakah hanya sekedar ibadah di rumah saja atau dimeriahkan di masjid beramai-ramai? Kalau ada orang membuat ramai di masjid itu, dari mana dalilnya? Apakah ada Nabi SAW menyuruh nanti pada malam nisfu Sya'ban ramaikanlah masjid-masjid? Maka kalau kita tengok dalam hadis Nabi, Nabi tak pernah menyuruh. Kemudian sahabat Nabi pun tak pernah membuat. Yang melakukan ini adalah generasi ketiga Nabi, sahabat, tabi'in. Generasi tabi'in yang melakukan itu. Tabi'in ini tersebar. Ada tabi'in di Mesir, ada tabi'in di Hijaz, ada tabi'in di negeri Syam. Yang melaksanakan, meramaikan masjid di malam nisfu Sya'ban itu tabi'in yang berada di negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang 4 negara: Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Inilah negeri Syam. Jadi ada di antara kalangan tabi'in, di antara tabi'in tersebut namanya Khalid bin Ma'dan, Luqman bin Amir, kemudian para tabi'in yang lain, termasuk juga di antaranya ahli hadis menyetujui itu bernama Ishaq bin Rahawai rahimahullah. Mereka melaksanakan. Bagaimana cara mereka meramaikan malam nisfu Sya'ban? Disebutkan yalbisuna ahsana thiyabin. Mereka memakai pakaian yang terbaik, pakaian yang paling hebat, jubah kesayangan paling bagus, itu dipakai pada malam nisfu Sya'ban. Wa yatabakharun. Tabakhar diambil dari kata bukhur. Bukhur itu asap. Biasanya mereka pakai parfum itu dibakar gaharu, dibakar wangi lalu dipakaikan, diasapi badan. Kalau bapak ibu pergi haji atau umrah, nampak mereka asapi itu toko pakaian segala macam, dijual bersama menyan untuk mengharum ruangan. Itu mereka pakai bukhur untuk memeriahkan malam nisfu Sya'ban. Kemudian wayaqtahilun. Takhilun maknanya memakai celak, pakai baju bagus, pakai wewangian, pakai celak, ramai-ramai di masjid. Tapi perbuatan ini tak sepakat antara tabi'in. Hanya dilakukan tabi'in di negeri Syam. Adapun tabi'in di negeri Hijaz tak melakukan itu. Oleh sebab itu kalau nanti ada di antara kaum muslimin yang tak setuju, tak usah ramai-ramai malam nisfu Sya'ban di masjid, itu tak ada dalilnya, maka mereka berarti ikut kelompok tabi'in yang di Hijaz. Adapun yang membuat, maka mereka ikut tabi'in yang ada di negeri Syam. Lalu bagaimana? Apakah ini boleh diikut salah satu? Maka menurut Syekh Atiyah Saqar, mantan mufti Lajnah Fatwa Al-Azhar, kata beliau, selama masalah itu khilafiyah, maka kita amalkan sesuai yang dengan kita yakini. Kalau ada orang melakukan tak sama dengan kita, tapi ada dua, di antara dua dia lakukan yang ini, maka jangan kita mengejek, menjatuhkan, mengucilkan dan lain sebagainya. Dia amalkan, maka dalil adalah memohon ampunan kepada Allah pada malam nisfu Sya'ban. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal-amal ini kita penuhi pada bulan yang mulia ini, tak lain tak bukan tujuan kita hanya satu saja, mengisi usia yang baik, disampaikan Allah di bulan yang baik dengan amal yang terbaik, supaya ketika kita menghadap Allah, ditempatkan Allah bersama orang-orang yang baik. Tak lebih daripada itu. Kemudian mungkin, tak mungkin, tapi memang amat sangat mungkin kita ni manusia yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan kekhilafan, salah dan dosa. Sampai-sampai kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'un. Semua anak cucu Adam manusia ni salah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Orang yang baik bukan orang tak pernah bersalah. Orang yang baik adalah orang yang pernah khilaf, pernah salah, tapi kemudian dia memperbaiki kesalahannya dengan bertaubat, taubat nasuha. Tak
Tak berarti kita tunggu malam nisfu Sya'ban. Kalau Allah sampaikan alhamdulillah, tapi kita berniat dari awal bulan ini tiap malam kita melaksanakan qiyamul lail, bertahajud, mendekatkan diri kepada Allah. Sampai pada saat itu maka kita berdoa memohon kepada Allah mendapatkan ampunan yang dijanjikan Nabi, yattali'ullaha ala jami'i khalqihi. Allah memperhatikan semua makhluknya lailatan nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban, fayaghfiru jami'a khalqihi. Allah ampuni semua illa kecuali li musyrik, orang yang mempersekutukan Allah, wa musyahid, orang yang belum berdamai di antara saudaranya yang bertikai ataupun yang bertengkar. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika bulan yang bercabang-cabang keberkahan, bercabang kebaikan sudah datang kepada kita, lalu ibadah kita masih tetap ibadah yang sama, tak bercabang seperti banyaknya cabang bulan tersebut, maka tak sesuai antara orang yang masuk ke bulan itu dan bulan yang menyambutnya. Tak sesuai antara keberkahan yang diberikan Allah dengan orang yang memasuki bulan tersebut, maka tak mendapatkan. Betapa banyak orang yang melewatkan kesempatan bulan yang mulia tapi tak sempat untuk beramal yang mulia. Oleh sebab itu, kalau Allah sampaikan usia kita ke bulan ini dalam satu doa Nabi, hadis ini hadis dhaif, tapi doa ini bisa dipakai untuk keutamaan amal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berikan berkah kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Apa maknanya? Di antara makna yang tersirat di balik pengagungan Nabi melaksanakan banyak amal di bulan Sya'ban ini adalah supaya mempersiapkan diri. Jadi menyambut Ramadan itu bukan besok Ramadan lalu hari ini melaksanakan ritual segala macam, tak, tapi jauh sebelumnya, dari mulai Rajab masuk kepada Sya'ban. Di Sya'ban inilah Nabi paling banyak berpuasa, seperti yang telah saya jelaskan di awal kaji tadi. Itu menunjukkan bahawa persiapan untuk memasuki bulan yang mulia itu sudah dimulai sejak jauh-jauh dari 2 bulan sebelumnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, insyaAllah 27 hari Sya'ban ini kita isi dengan berpuasa sunat, membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, berinfak dan sedekah, banyak santunan kepada fakir miskin, anak-anak yatim. InsyaAllah itu akan menjadi amal baik buat kita. Orang lain yang menengok perbuatan kita itu lalu terinspirasi dia dengan kita, dia pula beramal, maka kita pun mendapatkan bagian dari amal tersebut. Sebagaimana janji Nabi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang melaksanakan tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat balasan pahalanya, wa ajru man amila biha, dan dia dapat balasan pahala orang yang melakukannya, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan tersebut syai'un, walau sedikit pun. Itu yang kita inginkan, bahawa kita beramal tak hanya kita memperoleh hasil dari amal kita saja, tapi amal orang lain yang terinspirasi karena perbuatan baik kita pun kita ikut mendapatkannya. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hadis yang dapat saya sampaikan pada subuh kali ini berkaitan dengan bulan Sya'ban. Mudah-mudahan dapat kita jadikan bekal untuk beramal, karena amal itu kalau tak ada tuntunannya, kata Nabi, man ahdatsa fi amrina hadza, riwayat Aisyah, man ahdatsa fi amrina hadza, siapa yang membuat-buat amal ma laisa alaihi amruna, yang tak diajarkan oleh Nabi, fahuwa raddun. Bagi yang ingin beramal lalu muncul ada keraguan, maka subuh ini kita kaji hadis ini untuk semakin menguatkan hati kita, menguatkan iman kita, sehingga kita beramal itu tak ada keraguan. Dalam hadis diajarkan Nabi, da'ma yuribuka ila ma la yuribuk, buanglah sesuatu yang meragukanmu pada sesuatu yang tak meragukanmu, maka semakin memperkuat niat untuk melaksanakan puasa dan amal lainnya. Adapun amal-amal lain yang tampaknya baik tapi ternyata tak ada dalilnya, dibid'ahkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dan para ulama lain, maka kita menjauhinya, kita beramal sesuai dengan tuntunan hadis Nabi SAW. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, itu yang dapat saya sampaikan pada subuh kali ini. Sebagaimana biasa, selanjutnya kita kaji tema ini dengan dalam tanya jawab, baik berkaitan dengan bulan Sya'ban ataupun hadis-hadis lain. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf banyak kata tak berkenan di hati. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li